Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia. Pada video ini izinkan saya melakukan klarifikasi terhadap buku saya yang baru ini ya, buku kerja pejabat pembuat komitmen edisi kedua. Ya, banyak yang bertanya pada saya Bapak Ibu, apakah buku kerja pejabat pembuat komitmen edisi kedua ini masih relevan dengan Perpres 12 2021? Jawabannya adalah bukan hanya masih relevan, tapi sangat relevan dan mutlak masih bisa digunakan Bapak Ibu. Karena memang isi perubahan di Perpres 12 2021 tidak terlalu mempengaruhi konten yang ada di buku ini. Ya, buku ini tidak menjelaskan tentang peraturan Bapak Ibu. Buku ini bukan berisi peraturan. Kalau peraturan tidak perlu ada buku ini. Buku ini adalah strategi Anda secara dokumen ya, mulai dari perencanaan ya, kemudian pengelolaan kontrak, pengendalian kontrak, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu mempengaruhi Perpres apa yang ada di Perpres 12 2021. Oleh karena itu Anda lihat statement Kepala LKPP Pak Roni Dwi Yusanto di video yang lain bahwa buku ini tetap masih bisa relevan ya, sangat relevan, bisa dipakai ya. Seperti itu, karena memang bagian-bagian yang terkait dengan pejabat pembuat komitmen atau yang bertugas mengelola kontrak ya, misalkan kalau di Pemda, di perangkat daerah ya, di pemerintah daerah adalah KPA misalkan, dan kalau di APBN masih pejabat membuat komitmen, tetap relevan dan isinya bisa digunakan Bapak Ibu. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu, mengapa tulisan ini tidak saya ganti pada saat keluarnya Perpres 12 2021. Sebenarnya saya ada kesempatan untuk mengganti kalimat ini, tapi ini tidak saya ganti. Karena apa? Karena untuk pembelajaran buat kita Bapak Ibu, bahwa aturan pengadaan kita adalah tetap Perpres 16 2018 yang sebagian pasalnya dirubah oleh Perpres 12 2021. Acuannya tetap Perpres 16 Bapak Ibu ya, acuannya tetap Perpres 16 Jungto Perpres 12 2021. Jadi Perpres 16 tidak dicabut, Perpres 16-nya tetap ada. Jadi acuan dasarnya tetap ada, hanya jungtonya ada sebagian pasalnya dirubah oleh Perpres 12 2021. Dan isi buku ini tidak mempengaruhi tidak dipengaruhi oleh isi dari Perpres 12 2021. Oleh karena itulah saya tidak mengganti ini, supaya di pikiran kita jangan sampai nanti dianggap pikiran kita, oh Perpres 16 tidak ada. Tidak, Perpres 16 tetap menjadi acuan sebagaimana sebagian pasalnya sudah dirubah oleh Perpres 12. Nah, buku ini penambahannya apa Bapak Ibu? Penambahan dari buku ini adalah di bab 2 Bapak Ibu. Saya tambahkan bab 2, saya rubah menjadi kupas tuntas praktik perencanaan pengadaan dan template-nya berdasarkan Juknis LKPP. Ya, ini adalah salah satu menurut saya Bapak Ibu ya, titik lemah kita ini di perencanaan pengadaan. Oleh karena itulah praktik perencanaan pengadaan berupa praktik pengisian formulir identifikasi kebutuhan per aset, itu bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan melalui pengisian formulir identifikasi kebutuhan per aset ya. Misalkan laptop, di mana kita sudah berapa laptop yang kita punya sekarang ini, di mana saja, statusnya rusak ringan, rusak berat, atau layak pakai semuanya, dan bagian mana yang banyak membeli. Jadi nanti ke depan kita merencanakan pengadaan laptop, itu sudah ada dasarnya by data. Berdasarkan apa? Dari formulir identifikasi kebutuhan yang kemudian dirangkum menjadi formulir perencanaan pengadaan dan seterusnya. Praktek-praktek itu perlu untuk didokumentasikan sebagai bukti bagian dari analisis pasar kita juga Bapak Ibu. Kita analisis dealer-dealer, toko-toko laptop di seluruh di kota Anda, di tempat Anda, bagaimana segmentasinya, perizinan usahanya, pengalaman seperti itu. Dan itu dituangkan di dokumen perencanaan pengadaan. Dan itu kupas tuntas di sini Bapak Ibu. Kemudian apa yang baru lagi? CD bukunya juga saya tambahkan banyak sekali hal-hal yang insya Allah berguna secara praktek buat Anda semua ya. Saya tambahkan banyak sekali, berbeda jauh dengan CD edisi pertama Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah tentang swakelola, kemudian bagaimana Anda melakukan evaluasi kinerja penyedia Bapak Ibu. Kinerja penyedia sesuai dengan amanat di Perpres 16 Jungto Perpres 12, PPK bertugas melakukan evaluasi kinerja penyedia. Ada template-nya yang bisa Anda manfaatkan di buku ini Bapak Ibu, di CD buku ini. Jadi banyak sekali pembaruan ya yang sayang sekali Anda tidak manfaatkan. Jadi insya Allah buku ini bisa berguna, bisa bermanfaat Bapak Ibu. Apa aja sih isi buku bagi Anda yang belum punya buku ini sekarang Bapak Ibu? Buku ini berisi apa aja? Ya.
Nah, kalau Anda mengira buku ini peraturan, itu salah besar. Buku ini tidak berisi peraturan, tapi praktek-praktek tentang kontrak, Bapak Ibu, yaitu tentang perencanaan dan pengelolaan kontrak. Praktek penyusunan dokumen perencanaan, kemudian strategi menyusun daftar isi dokumen kontrak, menyusun bagaimana membuat standar daftar isi sehingga dokumen kontrak Anda seragam di instansi Anda, ya. Seperti itu. Kemudian juga membahas mengenai praktik menyusun dokumen persiapan pengadaan secara praktikal. Bagaimana mulai surat pengantarnya, spesifikasi HPS, rancangan kontrak, seperti itu. Secara dokumentasi supaya nanti kalau diperiksa sama APH atau auditor itu sangat-sangat meyakinkan, Bapak Ibu. Kemudian juga penting nih praktik review persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan. Review ini seringkali menjadi penyelamat kita manakala kita diperiksa oleh aparat penegak hukum maupun oleh auditor, Bapak Ibu. Review. Kemudian praktek menyusun spesifikasi teknis dan HPS. Di sini saya memperkenalkan konsep spesifikasi teknis berbasis kinerja. Apa itu? Silakan Anda baca buku ini. Ada di sini. Spektek berbasis kinerja, di mana pembayaran dilakukan berdasarkan output, Bapak Ibu, output base. Bapak Ibu, tidak hanya berdasarkan volume pekerjaan, tapi output, kinerjanya tercapai atau tidak. Dan itu harus ada parameter ukurnya yang sejak awal sudah dibunyikan di dokumen spesifikasi. Bagaimana formatnya? Formatnya, template-nya ada di sini, dan ini sudah sesuai dengan juknis LKPP, Bapak Ibu, karena di juknis LKPP tentang perencanaan pengadaan Kepdep 10 itu ya, itu tidak hanya membicarakan kerangka-kerangkanya bagian-bagian, tapi tidak membicarakan format secara keseluruhan spesifikasinya. Di situ ada contohnya, Bapak Ibu, yang sudah disediakan di CD buku ini. Kemudian juga bab 7 ya. Bab 7 ini jarang dibahas di buku manapun tentang pengadaan, yaitu bedah rancangan kontrak, syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Di mana di sini saya membedah, Bapak Ibu, klausul-klausul yang penting yang biasanya menjadi sumber-sumber masalah, Bapak Ibu. Nah, biasanya ini tidak dibahas. Ya, biasanya dibahas cenderung kita ini tidak membaca SSUK, benar tidak? Nah, buku ini semoga bisa menjadi men-trigger Anda untuk membaca bagian-bagian SSUK. Tidak semua kita bahas, membedah SSUK, SSKK ini, tapi semoga ini sudah bisa bermanfaat di klausul-klausul yang penting. Termasuk juga untuk SSUK dan SKK pengadaan langsung juga ada di sini juga, Bapak Ibu. Bedah rancangan kontrak SPK pengadaan langsung. Bagi Anda yang spesialis pengadaan langsung, di sini juga kita bedah di bab 8, Bapak Ibu. Bedah SSUK dan SSKK pengadaan langsung. Oke. Kemudian juga kita membedah juga rancangan kontrak yang pesanan e-purchasing. Ya, e-purchasing yang formatnya Anda bisa download dari aplikasi e-purchasing. Ada syarat-syaratnya kan, syarat-syarat umumnya. Nah, itu kita bedah juga di situ. Nah, terakhir juga kita juga membahas strategi menyusun program mutu. Nah, program mutu adalah dokumen yang disusun oleh penyedia, di mana itu menjadi alat kendali kita dalam pelaksanaan kontrak, Bapak Ibu. Alat kendali kita di mana di sini ada konsep. Saya memperkenalkan konsep penetapan titik kritis yang disepakati sejak awal dan dikendalikan secara berkala melalui pertemuan-pertemuan. Nah, template-nya bagaimana? Ada di sini, strategi menyusun program mutu, Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir, bab 11 membahas mengenai sistem monitoring visual. Ini adalah strategi pengendalian kontrak yang saya perkenalkan teorinya di buku ini, Bapak Ibu, strategi pengendalian secara visual. Ya, secara visual, di mana kita meminta dokumentasi visual yang tersistem, ya, Bapak Ibu, yang tersistem dan termanage dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Bagaimana praktiknya? Ada di buku ini di bab 11. Insya Allah ini sangat menarik buat Anda, Bapak Ibu. Buku kerja berjalan membuat komitmen versi Perpres 16 2018, ya, Jungto 12 2021, dan ini relevan, sangat relevan dengan Perpres 12 2020, karena isi buku ini, kalau kita dari penjelasan saat ini, tidak ada pengaruhnya, Bapak Ibu, dengan Perpres 12 dengan 2021. Semuanya relevan, bisa Anda manfaatkan. Semoga bisa bermanfaat, Bapak Ibu. Pastikan Anda memiliki buku ini untuk seluruh pejabat pembuat komitmen di seluruh Indonesia atau seluruh KPA untuk pemerintah daerah, Pemprov, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, semua KPA yang melakukan pengendalian kontrak. Saya rekomendasikan buku ini untuk Anda semua. Ya, paling enggak minimal buku ini bisa Anda bawa pada saat Anda diperiksa oleh auditor, diperiksa oleh APH. Insya Allah buku ini menjadi referensi kerja Anda, dan insya Allah bagus buat Anda. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Salam pengadaan.